Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaluddin Irmansyah dan teman saya Efriani Siska Putri. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video ini, kami akan membahas materi mengenai proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. A. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan meliputi aktivitas 1. Permintaan informasi pilihan permintaan informasi. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan sering dimulai dengan suatu permintaan informasi dan pelanggan atau permintaan suatu quotation. Quotation adalah sebuah dokumen yang disiapkan dan dikirimkan ke pelanggan potensial guna memberikan informasi mengenai produk harga, ketersediaan produk, dan informasi pengiriman. Ini adalah contoh quotation dari sebuah perusahaan. Quotation ini disiapkan ketika pelanggan potensial meminta secara khusus informasi secara rinci mengenai pesanan potensialnya. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang kedua yaitu pembuatan kontrak. Kontrak adalah suatu perjanjian untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Kontrak biasanya menyebutkan kuantitas dan jadwal waktu pengirimannya. Kontrak yang berisi perjanjian mengenai penyediaan suatu barang pada periode tertentu disebut juga dengan blanket order. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang ketiga yaitu memasukkan pesanan. Memasukkan pesanan atau order entry menyiapkan dokumen pesanan penjualan. Penerimaan pesanan biasanya berisi penentuan harga dan pemeriksaan ketersediaan barang. Penentuan harga suatu pesanan yaitu mengetahui harga terkini dari produk atau jasa, biaya tambahan, diskon, ataupun biaya pengiriman. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang selanjutnya yaitu pengiriman. Aktivitas pengiriman diawali dengan penyiapan dokumen pengiriman yang disebut dengan delivery. Dokumen delivery dibuat untuk mengatur pengiriman barang ke pelanggan. Daftar pengambilan disiapkan sebagai petunjuk aktivitas pengambilan. Daftar pengepakan disiapkan untuk setiap pengiriman dan tembusnya diikuti dalam pengiriman. Bill of lading disiapkan sebagai dokumen untuk pengangkutan barang ke kendaraan angkutan sampai ke pelanggan. Personel pengiriman akan memposting good issue notice ketika barang sudah dikirimkan. Proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang terakhir yaitu penagihan. Dokumen delivery dimasukkan dalam jadwal penagihan dan difakturkan. Faktur untuk pengiriman disiapkan dan diberikan kepada pelanggan. Pembuatan faktur ini adalah akhir dari proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Faktur akan dilanjutkan ke bagian piutang dagang untuk menunggu pembayaran dari pelanggan. Yang B yaitu ilustrasi ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP mampu menyimpan dan memproses sejumlah informasi yang sangat besar yang berkaitan dengan proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Ilustrasi data yang disimpan dan diproses menggunakan SAP atau System Application and Product in Data Processing R3. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ilustrasi yang pertama yaitu Record Master Pelanggan. Record Master Pelanggan berisi semua informasi yang berkaitan dengan pelanggan. Record Master Pelanggan dibuat sebelum proses pesanan penjualan data R3 karena informasi di dalamnya digunakan dalam proses pesanan penjualan. SAP R3 membutuhkan 4 macam record master. Yang pertama, record penjualan ke pelanggan. Kedua, record pengiriman ke pelanggan. Ketiga, record penagihan ke pelanggan. Dan yang keempat,
record pembayaran ke pelanggan. Ketika record master penjualan ke pelanggan dibuat, ketiga record master yang lain akan secara otomatis dibuat dengan menggunakan informasi yang sama. R3 perlu tahu bagaimana hierarki pelanggan terlebih dahulu sebelum membuat record master. Hierarki pelanggan adalah representasi dari struktur organisasi pelanggan yang menentukan informasi harga yang digunakan dalam R3. Hierarki pelanggan terdiri dari yang pertama, saluran distribusi, yang kedua, jenis industri, dan yang ketiga, lokasi geografis. Ilustrasi yang kedua yaitu field data. Layar input create customer pada input fasilitas R3 menggunakan list box dan fasilitas pencairan. List box digunakan oleh pengguna untuk memilih item dari daftar yang ada. Item-item biasanya ditunjukkan dalam bentuk teks dan input dikodekan dengan angka oleh R3 ketika pengguna memilih item dalam daftar. Fasilitas pencairan memungkinkan pengguna memasukkan kata atau frase dan R3 akan menemukan kode yang dibutuhkan. Layar input create customer pada SAP R3 adalah sebagai berikut. Ilustrasi yang terakhir yaitu pelanggan satu waktu. Pembuatan record master pelanggan R3 bersifat kompleks, maka dari itu R3 memungkinkan untuk membuat record master secara dummy untuk pelanggan satu waktu atau pelanggan yang tidak rutin. Semua pelanggan awalnya melalui record pelanggan yang tidak rutin atau satu waktu. Record master memiliki informasi yang minimum. Kemudian dilakukan suatu proses agar mengamankan masalah dalam pembuatan record secara rinci untuk pelanggan yang tidak rutin. C. Standar pemrosesan pada SAP R3. Standar pemrosesan pesanan adalah istilah yang menjelaskan proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan yang pesanan pelanggan dimasukkan dari persediaan barang jadi. Standar umumnya diterima melalui fax, bagian penjualan, dan voicemail. 1. Create Sales Order atau layar awal. Layar ini digunakan untuk memasukkan informasi untuk wilayah penjualan. Ada 3 field yang harus ada. Field yang pertama yaitu field organisasi penjualan. Field ini mengidentifikasikan unit yang bertanggung jawab terhadap penjualan. Field yang kedua yaitu field jalur distribusi. Field ini mengklasifikasikan pesanan seperti penjualan langsung, eceran, atau penjualan besar. Field yang ketiga yaitu field kode divisi. Field ini digunakan untuk mengidentifikasikan satu subgrup dalam organisasi penjualan. 2. Layar Create Sales Order. Layar ini punya 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu header dokumen dan wilayah untuk data item. Header dokumen berisi field untuk item yang menjelaskan seluruh pesanan. Layar yang kedua yaitu field sold to party mengumpulkan kode pelanggan. Nomor pesanan pembelian pelanggan dimasukkan ke dalam field nomor pesanan pembelian. 3. Fitur database. Setiap aktivitas pada proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan, quotation, pesanan, pengiriman, faktur, dan sebagainya yang menghasilkan suatu dokumen. Fitur arus dokumen pada SAP R3 memungkinkan untuk melihat dan melacak dokumen-dokumen tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proses bisnis pengelolaan pesanan pelanggan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.